terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus penggelapan pajak BCA. Hadi terlibat dalam kasus tersebut saat ia menjabat sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan tahun 2002 sampai 2004. Tak disangka mantan Ketua BPK Hadi Purnomo harus mendapat kado pahit di hari ulang tahunnya ke-65. Kado itu adalah perubahan status dirinya sebagai tersangka oleh KPK. KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka dalam kasus penggelapan pajak Bank BCA. Penetapan tersangka ini disampaikan langsung Ketua KPK Abraham Samad di kantornya di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Penggelapan pajak Bank BCA ini dilakukan Hadi saat Hadi masih menjabat sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan tahun 2002-2004. Selain bertepatan dengan hari ulang tahunnya, penetapan Hadi sebagai tersangka juga dilakukan di hari terakhir Hadi bertugas sebagai Ketua BPK. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Hadi belum ditahan dan juga belum dicekal. Menurut Abraham, pencekalan Hadi akan segera dilayangkan ke pihak imigrasi. Bersepakat menetapkan Saudara HP selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI periode 2002-2004 dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang 31 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kasus ini muncul ketika Bank BCA mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya 5,7 triliun rupiah. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak Bank BCA tersebut. Hadi diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar 375 miliar rupiah dari pajak yang tidak dibayarkan Bank BCA. Terkait apakah terdapat penerimaan dana oleh Hadi Purnomo, Abraham Samad menyatakan hal tersebut masih didalami. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi dengan agenda menghadirkan saksi Hermanus Hasan Muslim, mantan Direktur Utama Bank Senturi. Dalam kesaksiannya, Hermanus mengaku pernah bertemu terdakwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bidang 4 Bank Indonesia. Hermanus Hasan Muslim, mantan Direktur Utama Bank Senturi, Senin siang hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi dengan terdakwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bidang 4 Bank Indonesia. Di hadapan majelis hakim, saksi mengaku pernah berbicara dengan terdakwa terkait permasalahan Bank Senturi. Salah satunya setelah dinyatakan kalah clearing pada 13 November 2008. Menurut saksi, saat itu Bank Senturi disarankan oleh terdakwa untuk mengkonversi dana Bank Senturi yang ada di BI dari bentuk dolar menjadi rupiah. Namun hal itu tidak terrealisasi. Sampai akhirnya dianjurkan adanya pemberian bantuan likuiditas yang namanya Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek atau FPJP. Ditemui usai sidang, saksi mengatakan pemberian FPJP itu tidak ada yang salah. Mana? Sini Pak, bentar Pak. Debitur untuk jaminan FPJP yang katanya bermasalah itu tanggapannya gimana Pak? Sebenarnya nggak bermasalah debiturnya, justru itu bisa dikasih karena nggak ada masalah debiturnya kan. Kalau nggak dikasih ya nggak mungkin kan kalau bermasalah ya. Gitu. Jadi tidak ada masalah dengan kredit. Iya, bisa dijelaskan Pak, tidak ada masalah itu seperti apa Pak? Ya artinya sesuai dengan kriteria BI lah, kenapa BI bisa terima kan?
Budi Mulya selaku Gubernur BI pada saat itu didakwa menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Budiono selaku Gubernur BI pada saat itu. Miranda S. Gultom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadria Deputi Gubernur Bidang 6, almarhum Budi Rohmadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7, pemilik Bank Senturi Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim. Akibat dari perbuatannya tersebut, diduga negara mengalami kerugian sebesar lebih dari 7,45 triliun rupiah. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Hamjati melaporkan. Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan 313 pelanggaran pemilihan umum legislatif atau pileg di 15 provinsi daerah pantauannya. Dari jumlah tersebut, jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pemberian uang sebanyak 104 kasus. Indonesia Corruption Watch ICW merilis hasil pantauan pelaksanaan pemilihan umum legislatif Pileg 9 April lalu. Hasilnya ICW menemukan pelanggaran Pileg sebanyak 313 pelanggaran di 15 provinsi. Jumlah ini ditemukan ICW berdasarkan pantauannya mulai dari kampanye hingga hari pelaksanaan pemungutan suara. 313 pelanggaran ini terdiri dari berbagai jenis pelanggaran, yakni pemberian uang pada pemilih sebanyak 104 temuan, pemberian barang sebanyak 128 temuan, pemberian jasa sebanyak 27 temuan, dan penggunaan sumber daya negara sebanyak 54 temuan. Menurut peneliti ICW Donald Faris menyatakan bahwa pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh para caleg dengan memberikan uang kepada pemilih jumlahnya bervariasi, dimulai dari Rp5.000 hingga Rp200.000. Donald juga menambahkan dari jumlah 104 kasus pelanggaran politik uang bahwa Partai Golkar merupakan partai yang paling banyak melakukan pelanggaran politik uang, yaitu sebanyak 57 kasus. Yang paling banyak melakukan dugaan pelanggaran baik itu uang money politik dan penggunaan fasilitas negara dan pemberian barang maupun jasa itu adalah Partai Golkar sebanyak 57 kasus. Kemudian partai-partai lain menyusul seperti P3, Demokrat, dan juga termasuk PDIP di angka 5 besar yang diduga paling banyak melakukan pelanggaran selama masa pemilu 2014 tersebut. Sementara provinsi yang paling banyak ditemukannya diantaranya di urutan pertama Provinsi Banten, yakni 36 kasus, disusul Provinsi Riau dan Bengkulu, masing-masing 31 temuan. Dilanjut Provinsi Sumatera Barat sebanyak 30 temuan dan Sumatera Utara 29 temuan. Dari Jakarta, Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.